Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melanjutkan apa yang kita pelajari dari sebuah ilmu yang sangat penting, yang sangat berharga bagi kita selaku umat Islam, yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmu bahasa Arab tentu ini adalah sebuah kebutuhan dasar kalau kita ingin lebih mendalam tentang pemahaman kita terhadap agama ini. Dan tentunya kalau kita ingin mempelajari lebih dalam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana kita ingin menggali makna-makna yang Allah ajarkan kepada kita dalam kitab sucinya, maka itu tidak bisa tidak, ya, harus bisa kita yang menguasai ilmunya, yaitu dengan ilmu bahasa Arab ini. Maka untuk itu para jamaah sekalian, para pemirsa, penting sekali kalau kita ingin menambah ilmu, menambah pemahaman tentang firman Allah Ta'ala, maka di situ kita harus bisa mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Rufai Abdur Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid yang kedua, pelajaran 21, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang kelima. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya, halaman 149 ya. Halaman 149 dari kitab jilid yang kedua. Baik, di latihan kelima ini, mu'allif menyampaikan kepada kita ta'amal siyaqul mudhari', siyaq mudhari' al-majzum. Jadi, renungkan siap ya, bentuk ya, bentukan katanya dari kata-kata mudhari' yang majzum ya, fi'il mudhari' yang dia itu majzum. Nah, fi'il mudhari' yang majzum ini dalam bahasa Arab ada tiga kelompok. Ya, ada tiga kelompok. Yang dikelompokkan mu'allif di sini ada A, B, dan C. Nah, kelompok pertama, mu'allif menyampaikan alamatul rafa' ad-dhammah wa alamatul jazm wa alamatul jazmi as-sukun. Nah, kelompok yang pertama ini yang ditandai ketika rafa'nya dengan dhammah. Dan kemudian ketika jazm, ketika majzum ditandai dengan sukun. Alamatul jazmi ya, dan tanda ketika majzum adalah sukun. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ini bisa kita dapatkan ketika fi'il mudhari'nya itu berada pada dhamir ini. Huwa, ya, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, di kelompok pertama ini sesuai untuk kelima dhamir ini ya. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, ini kalau dalam bentuk marfu maka dhammah. Huwa yadhhabu. Nah, ini dhammah ini tanda rafa'nya. Hiya tadhhabu. Nah, ini tanda rafa'nya. Anta tadhhabu. Nah, anta tadhhabu. Nah, ini untuk hiya dan anta sama ya. Anta tadhhabu. Nah, lalu ana adhabu dan nahnu nadhabu. Nah, ini dari lima dhamir ini yang kemudian menjadikan tanda rafa'nya dhammah dan kemudian tanda jazmnya adalah sukun. Jadi dari yadhabu menjadi huwa lam yadhhab. Tadhabu hiya lam tadhhab. Nah, disukunkan. Jadi sukun ya. Kemudian tadhabu anta lam tadhhab. Lalu adhabu ana lam adhhab. Nah, nadhabu nahnu lam nadhhab. Baik, jelas insyaallah ya untuk yang di sini. Tapi yang kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua di sini yaitu alamatul rafa'.
Ya, ini subutun nuni wa alamatul jazmi hadfuha. Nah, kelompok yang kedua adalah ketika dia memiliki tanda rofa. Tanda rofanya itu apa? Yaitu subutun nuni, yaitu tetapnya huruf nun. Jadi tetap ada huruf nunnya. Wa alamatul jazmi hadfuha, dan tanda jazmnya adalah dihilangkan nun atau dihapuskan nunnya. Nah, di sini biasa dikenal dengan af'alul khamsah ya, fi'il yang 5. Nah, di sini gambar cuma disebutkan 3 ya, karena yang 2 tidak disebutkan ya. Jadi harusnya 5, tapi dalam pembahasan kita masih membahas yang 2, yang 3, yang 2 tidak disebutkan. Nah, jadi di sini ada hum ya, antum, dan kemudian ada anti ya, anti. Nah, yang 2 yang tidak disebutkan apa? Yaitu huma ya, untuk 2 orang, orang ketiga, 2 orang huma, dan juga antuma ya, untuk 2 orang kedua. Nah, jadi mukhotob ya, mukhotob yang orang kedua, ya, untuk 2 jadi huma, ini ghaib ya, kalau antuma itu yang mukhotob. Nah, ini yang tidak disebutkan. Nah, sama sebenarnya dilihat sama itu dengan kalau dia marfo seperti ini, rofanya ini kelompok yang rofa ya, hum yadhabuna. Nah, ini tanda rofanya. Tetap nunnya ada, berarti tanda rofanya. Antum tadhabuna. Nah, ini tanda rofanya. Nah, anti tadhabina. Nah, kalau huma yadhabani ya, huma yadhabani, kalau antuma tadhabani ya. Jadi sama-sama ada nunnya di situ. Baik. Nah, kemudian ketika dia masuk dalam huruf jazm ya sebelumnya, maka dia majzumnya kena zamnya ini dengan cara dihapuskan nunnya ini ya, sehingga menjadi dari yadhabuna menjadi hum lam yadhabu ya, lam yadhabu. Nah, di sini nunnya diganti dengan alif, namanya aliful jam ya, lam yadhabu. Nah, terus kemudian antum lam tadhabu. Nah, di sini ada antum lam tadhabu. Lalu anti lam tadhabi ya, anti lam tadhabi. Nah, jadi di sini nunnya hilang. Nah, inilah tanda jazmnya, tanda majzumnya di sini ya. Jadi yadhabuna yadhabu, tadhabuna tadhabu, tadhabina tadhabi. Nah, ini bedanya ya, ketika ada lam nunnya hilang. Baik. Selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu al-fi'l mabniun 'ala sukun. Ya. Yang ketiga ini adalah fi'il yang tetap disukunkan. Nah, ini ada 2 ya, untuk dhamir hunna dan antunna. Kalau hunna yadhhabna ya, maka ketika masuk lam tetap ya, ketika masuk jazm tidak berubah. Hunna lam yadhhabna. Ya, tetap ada, ini sukunnya juga tetap ada, jadi mabni di sukunnya ini. Antuna juga sama. Antuna tadhhabna. Ya, kalian para perempuan, yaitu kalian telah pergi. Di sini maknanya pergi semua nih, fi'ilnya nih pergi ya. Jadi kalian tadhabna, kalian sedang pergi. Nah, kalian perempuan ya. Antuna lam tadhabna ya, kalian para perempuan tidak pergi. Nah, jadi tidak berubah di sini, kelompok yang ketiga ini tidak berubah. Baik. Nah, dari dari domir ya, dari domir bahasa Arab itu kan kita mengenal ada 14 ya, ada 14 domir ya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna ya, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Di sini sebenarnya berapa? Di sini baru disebutkan 10 ya, di sini ada 5, ini 3, ini 2, 10. Yang 4 kemana? Ya, kemudian di sini tadi huma, ini huma bisa 2 ya, huma 2 untuk laki-laki dan perempuan ya. Orang ketiga 2 orang ya, laki-laki dan perempuan sama-sama huma. Antuma juga sama ya, antuma itu untuk dua orang ya, 2 orang kedua ya, maksudnya yang diajak bicara bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi 4 di sini ya. Jadi semua ada 14. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pelatihan yang kelima ini, yaitu tentang bagaimana kita membedakan mana tanda jazm pada fi'il mudhari ini. Ada 3 kelompok ya, yang disukunkan, dihilangkan nunnya, sama yang tetap tidak berubah. Baik, kita masuk kepada latihan berikutnya, yang ke-6, yaitu udkhul
lam ya, harf lam ini alal af'al ya. Jadi kepada fi'il berikutnya silakan. Ya ini sangat mudah sekali ya. Jadi lam ditaruh di depannya fi'il ini dan ya mengerjakannya silakan dicocokkan dengan halaman sebelumnya tadi ya. Ya seperti ini ada semua di sini. Ya tinggal menyalin saja. Baik, silakan dikerjakan dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dari pause dulu videonya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawabannya. Insyaallah mudah sekali dari keenam ini, tinggal masukkan lam di depan fi'il ini aja ya. Baik. Ya, adhabu ditambahkan lam di depannya menjadi lam adhab ya, jadi sukun ya, lam adhab seperti mana dalam halaman sebelumnya tadi ya. Nah, di sini adhabu, nah di sini adhabu lam adhab. Baik. Nah, kemudian yadhabuna ya. Dan kalau ini masuk kelompok yang pertama ya. Yadhabuna ini ada nun ya, dari dia domainnya apa ini? Domainnya hum. Ya, hum yadhabuna. Yadhabuna dia masuk yang kelompok yang kedua di sini. Ini hum yadhabuna menjadi hum lam yadhabu ya, dihilangkan nunnya. Lam yadhabu. Nah, yadhabna ini masuk yang kelompok yang ketiga yaitu yang tetap ya. Nah, di sini ada yadhabna ya. Lam yadhab yang tidak berubah. Kemudian tadhabina itu untuk dhamir anti ya, anti tadhabina ini masuk kelompok yang mana? Yaitu kelompok yang kedua ya, yang dihilangkan nunnya, dihilangkan nunnya ya. Jadi anti lam tadhabi ya, lam tadhabi. Nah, sebenarnya jadi lam tadhabi. Nah, kemudian tadhabu, nah, dari anta ya, anta tadhabu. Jadi kalau dimasukkan lam di depannya menjadi lam tadhab, menjadi sukun ya, lam tadhab. Ya, kemudian di sini ada tadhabuna. Antum tadhabuna. Nah, di sini ada non. Kalau tanda marfuknya non, kemudian ketika dimasukkan lam, dia menjadi majzum dengan lam tadhabu, dihilangkan nonnya. Nadhabu dia marfu'nya ada domahnya di sini, tandanya domah berarti dimasukkan lam menjadi sukun lam nadhab ya, lam nadhab. Lalu ada antuna tadhhabna ya, tadhhabna. Nah, tahrun di sini ada sukunnya mabni ya. Jadi meskipun tambahkan lam tidak berubah, lam tadhhabna. Dan terakhir ya, yaitu yadhhabu. Ya, yadhhabu huwa ya, huwa yadhhabu berarti di sini tanda rofanya sukun, ketika dimasukkan lam dia menjadi majzum dengan tanda sukun ya, apa namanya afan. Jadi tanda domah di sini tanda rofanya, tanda marfu ya, yadhhabu. Kemudian kalau dimasukkan lam di depannya dia menjadi majzum sehingga dibaca lam yadhhab ya, disukunkan seperti itu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala, insyaallah ini mudah ya untuk dua latihan ini, latihan yang kelima dan latihan keenam. Bagaimana kita memahami. Yang penting tadi di latihan yang kelima ini, bahwasanya kita harus ingat mana domir-domir yang masuk dalam kelompok yang satu ini, yaitu tanda rofanya domah dan tanda jazm sukun. Kemudian mana domir yang masuk dalam kelompok yang kedua, tanda rofanya adanya non, tetapnya non, dan tanda jazmnya adalah hilangnya nun atau dihapuskannya nun. Dan kelompok yang ketiga adalah domir yang masuk kelompok ketiga, yaitu yang mabni ala sukun. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin ya menambahkan kita ya ilmu dan pengetahuan, serta dijadikan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan di dalam kita belajar ya, meskipun sedikit demi sedikit. Maka insya Allah dengan kesabaran kita dalam menuntut ilmu ini, maka insya Allah di sana akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.